Disitulah ibu jasanya ulama-ulama kampung, jasa murid-muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau tidak ada murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani, maka belum tentu makam baginda Rasul hari ini masih berada di Raudhah. Karena tahun 1924 Komite Hijaz dibentuk yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah yang menyampaikan nota protes kepada Raja Arab Saudi yang akan memindahkan makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu jasa siapa? Jasa ulama Indo, jasa kiai kampung yang tidak diperhitungkan, yang hari ini disebut satu Habib bodoh lebih baik daripada 70 ulama. Ada yang menyampaikan begitu kan? Apakah kita akan bangga bahwa kita ini anak si Fulan bin si Fulan bin si Anu bin si Anu? Sementara kedudukan kemuliaan manusia tidak diukur dari sisi nasab. Syaraful insan bil ilmi, bil amali, bil akhlaqi, wala bin nasabi. Kemuliaan seseorang itu dinilai bukan dari nasabnya, tapi dari ilmunya, dari amalnya, dan dari akhlaknya. Jangan pernah membeda-bedakan kepada siapapun. Ras, suku, bangsa, bahasa, bahkan beda agama pun tidak ada dalam diri kita harus memusuhi terhadap orang-orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yawmina hadha ila yawmin nahdah. Ashab fadilah Al-Syeikh Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, senantiasa diberikan keberkahan. Tugas beliau itu berat, Bu, keliling se-Indonesia untuk menyampaikan cinta kasih sesama umat manusia. Para dewan guru pondok pesantren unik Nusantara Pancasila, uniknya enggak unik kok, enggak hames ya. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebetulnya Gus Ubad saya datang ke sini untuk mencari hikmah mau'idhah hasanah, bukan dalam rangka menyampaikan mau'idhah hasanah. Tetapi perintah daripada Mama Abu Ghufran Al-Bantani, sedikit saya untuk menyampaikan bahasa-bahasa hikmah yang sebetulnya tidak layak saya sampaikan di depan guru-guru saya ini. Dengan sangat terpaksa saya harus duduk di atas panggung di depan ibu bapak sekalian. Yang paling utama dalam hidup bukan kehebatan kita dari nasab kita yang sedang ramai hari ini. Apakah kita akan bangga bahwa kita ini anak si Fulan bin si Fulan bin si Anu bin si Anu? Sementara kedudukan kemuliaan manusia tidak diukur dari sisi nasab. Syaraful insan bil ilmi, bil amali, bil akhlaqi, wala bin nasabi. Kemuliaan seseorang itu dinilai bukan dari nasabnya, tapi dari ilmunya, dari amalnya, dan dari akhlaknya. Dari akhlaknya. Apa yang menjadi beban kehidupan kita ketika kita membawa nasab? Disampaikan bahwa nasab kita tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi adab kita jauh daripada tuntunan para nabi. Apakah layak disampaikan itu sebagai turunan nabi? Nabi tidak mencontohkan itu. Sementara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak kita. Yang menjadi beban moral saya itu bukan Abdul Aziz Gus Ubad. Belakangnya itu Cicit Mama Ciwedus. Yang berat membawa beban hidup saya itu bukan Abdul Aziz.
Tetapi embel-embel nasab yang selalu dinisbatkan kepada saya bahwa Abdul Aziz adalah cicitnya Mama Ciwedus. Sementara rokok saya masih Marlboro rokok Yahudi. Belum sin. Nah ini yang menjadi sebuah persoalan. Maka dari itu ibu dan bapak sekalian, hati-hati dalam memilih guru. Hati-hati dalam memilih guru. Kepada guru jangan pernah suudzon. Kepada guru jangan pernah kita berburuk sangka. Yang paling utama kepada guru kita bukan kita meraih ilmunya, tetapi rasa hikmah kita kepada guru itu yang justru akan menyelamatkan kehidupan kita. 130 tahun yang lalu ada sosok ulama dari Jawa, dari Sunda yang melahirkan ulama-ulama besar yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang-orang di Arab itu lebih mengenal namanya Abdullah Al-Mu'ti. Makanya lahir anak saya yang nomor 4 saya namakan Abdul Mu'ti. Kenapa? Karena saya begitu hormat kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Apakah ibu dan bapak sadari ibu dan bapak bisa sholat karena siapa? Karena Syekh Nawawi. Ibu dan bapak bisa punya adab karena siapa? Karena Syekh Nawawi. Para habaib datang ke Indonesia karena siapa? Karena Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita harus memahami fakta sejarah tatkala Turki Utsmani hancur akibat pengkhianatan dari penggembala-penggembala kambing yang bernama Ibnu Saud, yang akhirnya Hijaz diganti namanya menjadi Saudi Arabia. Karena itu dari pengkhianatan Ibnu Saud yang diperalat oleh Raja Anglikan, Kristen Anglikan yang bernama Raja Socat, yang menghancurkan kedaulatan Turki Utsmani, kekhalifahan terakhir dalam daulah Islamiyah. Dulu namanya Hijaz, nggak ada Saudi. Disitulah ada yang bernama sosok orang pintar yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab, yang dia membuat sebuah kitab yang berjudul La Madhabi, tidak percaya tidak ada madhab yang empat. Jadi kalau ada sekarang orang-orang Wahabi yang menyampaikan bahwa dia madhabnya kepada Imam Hambali, kurang konsisten sebetulnya. Ya, apa kurang konsistennya? Imam Hambali itu kalau dijilat anjing kudu disopak jeung daging-daging apa? Kalau dijilat anjing dia tetap aja ngikutnya ke Imam Syafi'i. Kan gak konsisten, gak mau rugi. Nah ini yang paling bahaya, Bu. Dan jasa Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, beliaulah yang membawa Islam yang memiliki sebuah model, karena beliau menjadi mufti Mekah tatkala gejolak Hijaz sedang betul-betul ada pergoncangan di akhir masa kekhalifahan Turki Utsmani. Dan puncak keruntuhannya adalah tahun 1924, ketika akhirnya keruntuhan Turki Utsmani itu selesai. Disitulah ibu, jasanya ulama-ulama kampung, jasa murid-muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau tidak ada murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani, maka belum tentu makam baginda Rasul hari ini masih berada di Raudhah. Karena tahun 1924 Komite Hijaz dibentuk yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang menyampaikan nota protes kepada Raja Arab Saudi yang akan memindahkan makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu jasa siapa? Jasa ulama Indo, jasa kiai kampung yang tidak diperhitungkan, yang hari ini disebut satu Habib bodoh lebih baik daripada 70 ulama. Ada yang menyampaikan begitu kan? Bahlul. Bahlul. Negah, burung aja nyanyi. Jangan pernah kita berbicara tentang kesolehan sosial, adab dan akhlak ketika ulama-ulama kampung tidak ada yang mengajarkan akhlak terhadap anak-anak itu. Betul, Bu? Anak-anak ibu bisa ngaji dari siapa? Dari ulama kampung. Anak-anak ibu bisa rukun Islam dari siapa? Dari ulama kampung. Itulah
ulama kampung yang mengajarkan dari basic, dari bawah sampai dengan memahami bab-bab yang lebih tinggi dalam urusan beragama. Kan baheula mah bahasa Sunda diajarnya jahil aku sobat. Baja barba faja barfasin JRC ya jabaria tarabas bapasia gitu. Yang bukan orang Sunda, orang mudeng. Dan yang paling penting dalam kehidupan kita, ibu mengantarkan anak-anak ibu datang ke pesantren, jangan pernah punya pikiran supaya anak-anak kita hebat. Hebat itu adalah buruh upah terhadap hikmahnya dia terhadap guru. Yang paling utama di pondok itu ada keberkahan. Yang paling utama di pondok itu ada barokahnya guru, ada barokahnya mursyid, sehingga ada sebuah nadom yang harus kita cermati. Man ana terus kaifama awakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Itu makna yang paling utama. Kalau tanpa adanya mursyid kita, guru kita, siapalah diri kita. Betul Bu? Yang utama hikmah. Di zaman Kangjeng Nabi Bu Sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi yang hidupnya itu berantakan. Hidupnya berantakan. Orang lain sholat, dia nggak sholat. Orang lain puasa, dia nggak puasa. Orang lain kencing ke kamar mandi, dia di pinggir masjid. Namanya Nuaiman. Nuaiman diangkat jadi sahabat Nabi yang utama, bahkan diangkat jadi wali, bukan karena kehebatan dia ibadah, tapi hikmah dan mahabbah kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya kepada Kangjeng Nabi, dia tidur di masjid, datang Kangjeng Nabi, bukan ikut sholat, diciumi Kangjeng Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Lucunya beres nyiumin bukan ikut sholat dengan Kangjeng Nabi, terus dari sare kembali tidur. Inilah hebatnya Nuaiman. Bahkan ketika Nabi sedang berkhutbah, teriak-teriak di belakang, ya Muhammad mata syah, ya Rasul kapan kiamat, ya Rasul kapan kiamat. Nuaiman teriak-teriak di belakang. Umar bin Khattab matanya sudah merah, mau mencabut pedangnya, ingin menghabisi yang namanya Nuaiman. Karena orang yang sedang berkhutbah, tugas jamaah itu ansitu wasma'u wa ati'u jami'atur rahimakumullah. Diam cicing rek ngapi teu ngapi cicing. Ini Nuaiman di belakang teriak-teriak. Selesai khutbah baginda Rasul, datang baginda Rasul. Siapa yang teriak-teriak? Saya ya Rasul. Apa bekalmu nanti ketika engkau kiamat datang ke akhirat? Apa yang sudah kamu perbuat selama di dunia? Apa yang disampaikan Nuaiman? Lah, itu bukan naon. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya ilmu. Saya nggak rajin ibadah. Tidak seperti dengan sahabat-sahabat engkau ya Rasul. Hanya satu modal saya ya Rasul. Ana uhibbu ilaika. Aku cinta kepadamu ya Nabi. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Kalau kamu mencintai kepada aku, maka aku pun mencintai kepadamu. Man ahabbani kana ma'i fil. Asbabul wurudnya hadis ini gara-gara dia. Sampai Abu Bakar mendengar ketika Nuaiman disampaikan surga karena makom mahabbahnya kepada Rasul. Abu Bakar dengan larinya datang kepada Rasul. Ya Rasul, apakah betul yang disampaikan kepada Nuaiman dengan modal cinta akan masuk ke dalam surga? Baginda Rasul dengan tersenyum menyampaikan kepada Abu Bakar ini. Akhirnya saking senangnya Abu Bakar, bahagianya Abu Bakar, Nuaiman aja yang ibadahnya menceng-menceng dijanjikan surga karena punya mahabbah cinta kepada Rasul. Abu Bakar dalam hatinya aku merantes. Aing mah cenah komo anak dibikeun. Sahabat utama, kakiku habis dipatuk ular gara-gara melindungi Kanjeng Nabi. Kalau saja Nuaiman dijanjikan surga, apalagi saya, kata Abu Bakar sebagai sahabat utama, saking
Bahagianya Abu Bakar, dia berjoget sambil keliling. Ya, mutar joget Abu Bakar. Itulah tarian sufi yang dibawa oleh Jalaluddin Rumi melalui sebuah thariqah yang bernama thariqah Maulawiyah. Jadi tarian sufi juga ada sanadnya dari Abu Bakar Siddiq yang begitu bahagia Nuaiman dinyanyikan surga oleh baginda Rasul. Saking cintanya baginda Rasul kepada Nuaiman. Nuaiman wafat meninggal dunia dimandikan oleh Nabi. Nuaiman wafat dikafani oleh Nabi. Nuaiman dimasukkan ke dalam kubur oleh baginda Rasul. Sampai-sampai baginda Rasul mentalkini menyaksikan Nuaiman. Begitu selesai dikuburkan, para sahabat mengajak kepada kanjeng Nabi, ya Rasul, ayo kita pulang. Nuaiman sudah selesai dikuburkan. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Jangan dulu pulang. Saya takut, aku takut ketika malaikat datang Nuaiman gak bisa jawab. Ditongkrongin sama Nabi. Menjaga gawang. Nah ini guru kita nih. Menjaga gawang. Itulah butuhnya kita terhadap mursyid. Baginda Rasul nongkrongin Nuaiman sampai datang dua malaikat menanyakan kepada Nuaiman. Cek bahasa orang nunyaho ada pengerti Suryani orang. Man rabbuka? I'tiqadin sahih walisanun fasih. Nuaiman bisa menjawab, Allahu Rabbi. Wa madinuka? Islam agama kami. Wa ma ikhwanuka? Muslimin wal muslimat. Nuaiman di jero kubur masih bisa bercanda. Wa man nabiyuka? Kata malaikat. Apa malaikat ngomong apa tadi? Wa man nabiyuka? Coba sekali lagi ngomong. Tekareun. Wa man nabiyuka? Diulangi sampai 3 kali malaikat Nuaiman nyandain terhadap malaikat. Akhirnya Nuaiman ngomong, malaikat jangan kurang ajar. Nanyain wa man nabiyuka? Tuh nabiku masih di atas. Begitu hebatnya Nuaiman. Karena dia punya satu makom yang disebut dengan makom mahabbah. Nah, ibu bapak sekalian, hari ini kita menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW bukan di zaman para nabi. Kita jadi umat nabi bukan di zaman sahabat. Kita jadi umat nabi bukan di zaman tabi'in. Tapi kita jadi umat nabi di zaman para ulama. Maka siapa yang harus kita ikuti adalah ulama. Siapa yang harus kita jadikan panutan adalah ulama. Karena ulama pewarisnya para nabi. Karena manusia yang utama di hadapan Allah hanya ada 2. Al-ulama dan orang-orang yang hafal Al-Quran. Tapi lain wa fi hifdzil Quran wa fi hamalatil Quran. Bukan hanya sekedar hafal. Hari ini banyak yang hafal Quran. Tapi hatinya tidak ada Al-Quran. Dan inilah yang dialami sanad keguruan oleh saya. Saya punya kakek. Saya punya buyut saya. Namanya Kiai Haji Ahmad Sobari. Dianterin sama orang tuanya. Namanya Syekh Adroi. Siapa Mama Sobari? Ini harus tahu. Mama Sobari itu terkenalnya Ciwedus. Tadi guru kita Gus Asep sudah menyampaikan Mama Ciwedus. Kenapa disebut Ciwedus? Padahal nama aslinya Kiai Haji Ahmad Sobari. Karena selama mondok di Bangkalan 12 tahun setengah gak pernah ngaji, gak pernah buka kitab, gak pernah baca 1 titik huruf ngaji pun, hanya ngangon wedus. Begitu diantarkan oleh orang tuanya ke Bangkalan, Mama Bangkalan, saya nitip anak saya namanya Sobari, mohon dibina menjadi orang yang soleh. Apa yang disampaikan oleh Syekhona Khalil Bangkalan, ji ujang ngondo mau. Nah, kamu masana gembala kambing saja. Akhirnya Kiai Ahmad Sobari berangkat ke hutan membawa kambing selama 12 tahun. Kiai Haji Khalil Bangkalan lupa punya murid yang bernama Sobari. Setelah 12 tahun long time ago, ingat orang tua. Ini bukan cahaya kan itu. 12 tahun kemudian orang tua Mama Sobari di Kuningan Ciwedus ingat punya anak di pesantren. Ayo kita jemput anak, berangkat ke Bangkalan, bertemu dengan Syekhona Khalil Bangkalan. Begitu ditanyakan anaknya yang bernama Ahmad Sobari, Syekhona Khalil Bangkalan lupa. Mama Khalil Bangkalan, saya mau jemput anak yang bernama Ahmad Sobari. Sobari. Santri saya nggak ada yang bernama Sobari. Coba panggil pengurus pondok.
Dipanggil dalam manifest santri, tidak ada yang namanya Ahmad Sobari. Lupa, tidak dicatat. Nggak dicatat, nggak dianggap murid. Tapi Mama Sobari nggak pernah pundung, nggak pernah dia merasa marah. Diberikan sebuah tugas oleh kiainya untuk menggembala wedus selama 12 tahun setengah. Bahkan ada yang menyampaikan riwayat sampai dengan 13 tahun. Begitu ngobrol lama, Syekhona Khalil ingat, walaupun wali tetap manusia. Kadang-kadang ada ingat, ada lupa. Itu mah fitrah manusia. Begitu sekian lama kita ngobrol, orang tua Mama Sobari ngobrol, Syekhona Khalil ingat, waduh, dulu pernah ada anak yang disuruh ngelawan wedus. Akhirnya ngurus santri, nyari ke hutan, datang Mama Sobari, sudah berjenggot, wedusnya sudah banyak. Datang ke pondok, Mama Sobari ditanya oleh Syekhona Khalil Bangkalan, Sobari, berapa tahun kamu gembala wedus? Kalau tidak salah menurut hitungan Mama 12 tahun setengah. Waduh, pernah ngaji? Gak pernah. Nah terus kerjamu apa? Gembala wedus sesuai tugas Mama. Karena Mama tidak pernah ngomong kepada saya, selesai gembala wedus, maghrib masukin kandang terus ikut ngaji. Mama hanya menyampaikan amanat kepada saya, urus wedus, gembala kambing sampai gemuk, sampai sehat kambingnya. Saya tidak mau mengkhianati terhadap amanatku. Itu bahasa Mama Sobat. Pernah ngaji? Tidak. Makan gimana? Yang ada di hutan saya makan. Tidur gimana? Bikin saung di hutan. 12 tahun Sobari? Ya, 12 tahun. Akhirnya Mama Sobari, Mama Khalil Bangkalan menyampaikan kepada orang tua dan Mama Sobari, jangan dulu pada pulang, tunggu 3 hari, saya mau riadoh tirakat di dalam kamar. Akhirnya Syekhona Khalil Bangkalan masuk ke dalam kamar. Alhamdulillah, memang unik. Ini tuh air yang hebat tuh. Cirinya air putih itu adalah air yang murah, bukan murni. Akhirnya Bu, Syekhona Khalil Bangkalan masuk ke dalam kamar tirakat selama 3 hari. Namanya wali, dekat dengan yang punya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai 3 hari Syekhona Khalil keluar dari kamar, kemudian beliau berangkat ke pinggir laut ngambil 1 cangkir air laut. Sobari minum air laut ini. Kalaulah air laut ini rasanya manis, silahkan kamu pulang. Tapi kalau air laut ini rasanya asin, jangan pernah kamu mikir pulang. Saya gorok hari ini juga. Bingung Mas Sobari? Begitu diminum Mama Sobari nggak ngomong Bu. Apa Sobari rasanya? Mau ngomong manis bohong ke guru, mau ngomong asin takut digorok, mati. Apa Sobari rasanya? Asin Mama. Sobari ngomong asin, kamu nggak takut mati? Oh, di mana Mama? Orang air laut airnya rasanya asin kok. Minum lagi, diminum lagi Bu. Begitu diminum, rasanya gimana Sobari? Masih asin Mama. Ya Allah Sobari, masih nyebut asin, nasihat tetesian pahit itu bahasa Sunda. Akhirnya yang ketiga kali diminum lagi oleh Mama Sobari, akhirnya rasanya masih asin. Yang akhirnya Mama Sobari langsung bersujud di kakinya guru yang bernama Syekhona Khalil Bangkalan. Ya Mama Khalil Bangkalan, guruku, saya serahkan leher saya. Saya ridho seandainya hari ini nyawa saya harus melayang, tetapi wasilahnya melalui tangan guru yang saya cintai. Apa yang terjadi? Kata Syekhona Khalil Bangkalan, balik ke itu. Sana kamu pulang. Cukup ngaji dari saya segitu ya. Cukup ngaji dari saya segitu. Kamu pulang, sebarkan ilmu di kampungmu. Jadi Mama Sobari itu ngaji itu ayatnya cuma 2, amis dan asin. Berkat apa? Berkat hikmah terhadap guru. Berkat menjaga amanat guru. Dia tidak mau mencederai terhadap amanat gurunya. Yang akhirnya Mama Sobari ketika pulang ke kampung halamannya di Ciwedus, Mama Sobari punya murid namanya Kiai Haji Ahmad Sujai yang disebut Mama Kudang. Mama Sobari punya murid namanya Mama Ilyas Cibentir Banjar. Mama Sobari punya murid namanya Kiai Haji Mansur Cimanggu Tasikmalaya. Mama Sobari punya murid Mama Keresek.
Mama Sobari punya murid namanya Mama Satibi. Mama Satibi yang ada di Gentur, Cianjur. Mama Sobari punya murid namanya Kiai Haji Makmun Bakri atau yang terkenal Mama Sempur. Mama Sobari punya murid yang terkenal se-Jawa Barat, yang akhirnya Mama Sobari menjadi satu wasilah sanad keguruan yang masuk di Jawa Barat melalui Syekhona Khalil Bangkalan, melalui Syekh Nawawi Al-Bantani yang sanadnya nyambung kepada Mama Sobari dengan Syekhona Khalil Bangkalan itu saudara. Agak jauh. Karena Mama Sobari dipertemukan dengan Syekhona Khalil pada satu keturunan yang sama. Kiai Haji Ahmad Sobari bin Syekh Adroi bin Buyut Ma'illah bin Tubagus Kalamuddin bin Abdul Mahasin Zainal Abidin bin Sultan Haji atau yang terkenal dengan Syekh Mansuruddin Cikaduan bin Abdul Fatah Abdul Fathi atau terkenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa bin Abdul Ma'ali Ahmad bin Abdul Mufakhir bin Maulana Yusuf Banten bin Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah bin Sayyid Abdullah Asyaba. Itu sanad silsilah keturunan dari Mama Sobari. Jadi ibu bapak sekalian, dari Sabang sampai Merauke khususnya di Nusantara, sanad keguruan tidak lepas dari ulama besar Hijaz yang keturunan Indonesia asli Nusantara yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka sudah selayaknya hari ini kita haul, bukan hanya untuk memperingati, tetapi kita sejak tahadus bin nikmah kita bisa mengenal Allah karena kitab Tijaanud Darari, kitab tipis dasar tauhid yang syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita bisa ibadah karena syarahnya dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang bernama Syafinatun Najah. Inilah jasa-jasa beliau. Sampai beliau hari ini tidak pernah kita lupakan. Karena ulama-ulama yang membawa hikmah kepada kita, mengajarkan kepada kita yang paling utama itu adalah adab dan akhlak. Adab kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Buat apa orang yang tinggi ilmu tetapi adabnya rendah? Jangan pernah sekali-kali, walaupun dia mengaku keturunan Nabi sekalipun, tetapi dia tidak mencerminkan akhlak Nabi, jangan pernah diikuti. Tapi kewajiban kita menghormati kepada siapapun. Al-hurmatu khairun minat ta'at. Hormat itu lebih utama daripada taat. Kalau dia menyampaikan dia turunan Nabi, tetapi ternyata ada perilaku bahasanya tidak baik untuk kita ikuti, jangan pernah sekali-kali kita ikuti. Kasih sayanglah kepada siapapun yang kita kasih. Jangan pernah membeda-bedakan kepada siapapun. Ras, suku, bangsa, bahasa, bahkan beda agama pun tidak ada dalam diri kita harus memusuhi terhadap orang-orang itu. Tebarkan kasih sayang di antara sesama kita. Karena bahasanya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihi semua makhluk Allah yang ada di bumi, siapapun itu, dari manapun itu, jenis apapun itu, kewajiban kita menyayangi terhadap sesama makhluk Allah. Maka yang di langit akan menyayangi kepada kita. Yakin terhadap itu? Maka insya Allah guru besar kita Mama Kiai Haji Muhammad Abdul Ghaffar yang senantiasa menyampaikan rasa cinta dan kasih sayang kepada kita 24 jam. Beliau tidak pernah lepas mendoakan terhadap murid-muridnya. Kita jangan pernah banyak bicara apapun. Yang penting khidmah, yang penting hormat, yang penting kita yakin kita mengikuti beliau membawa keberkahan untuk kita semua. Cukup demikian. Saya tidak bisa banyak bercanda karena saya biasa pidato bahasa Sunda. Bahasa Sunda ngerti nggak Bu? Bedanya Sunda sama Jawa itu cuman O dan A. Kalau bahasa Sundanya mangga, bahasa Jawanya monggo. Kalau bahasa Sundanya calik, bahasa Jawanya colok. Kalau bahasa Jawa Sundanya rujak, bahasa Sundanya rujak, bahasa Jawa rojok berarti. Bedanya cuman A dan O itu saja kan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini hanya sekedar kaul kalau orang Sunda bilang. Saya datang ke sini sekali lagi bukan untuk pidato, tapi untuk membawa utayan hikmah dari guru kita Mama Kiai Haji Muhammad Abdul Ghaffar. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi,
berpegang teguhlah terhadap ulama-ulama Nusantara. Berpegang teguhlah terhadap ulama-ulama yang meyakini nasab-nasab ulama Nusantara sampai kepada Wali Songo, sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Itulah yang orang-orang sangat berjasa sehingga kita mengenal Allah sampai dengan detik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.